Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Selanjutnya, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Aji dari kelompok kami. Sejarah perkembangan komputer generasi pertama sampai kelima. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seorang ahli di bidang aritmatika. Pada tahun 1897, komputer adalah perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut mengalami pergeseran hingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik. Sejarah komputer generasi pertama. Pada tahun 1942 sampai 1959, perangkat komputer yang pertama dikembangkan untuk didesain pesawat dan peluru kendali, digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Hanya orang ahli saja yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit. Sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer masa itu. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga mengakibatkan berubahnya ukuran mesin-mesin elektrik yang tadinya berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandio. Sejarah perkembangan komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964 hingga 1970. Transistor yang digunakan pada generasi sebelumnya ternyata menghasilkan panas yang cukup besar dan dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Seorang insinyur bernama Jack Kilby kemudian mengganti transistor dengan kombinasi 3 komponen elektronik yang telah dikembangkannya, yaitu IC atau Integrated Circuit. Hasilnya, ukuran komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya didapatkan dalam chip. Selain itu, di generasi ketiga ini, penggunaan sistem operasi operating system mulai dikembangkan. Sistem operasi memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan, dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengordinasi memori komputer era baru. Komunikasi komputer mulai menetapkan kakinya pada momentum ini. Sejarah perkembangan komputer generasi keempat. Pada generasi ini, kecepatannya yang semakin bertambah, berbanding terbalik dengan ukurannya yang semakin kecil dengan didukung oleh kemampuan memori yang lebih besar. Harganya pun semakin murah, disebabkan karena komponen-komponennya telah diproduksi dan dijual secara massal. Pada periode ini, sebagai IC disatukan menjadi satu kesatuan membentuk komponen yang disebut dengan VLSI, Very Large Scale IC. Penggunaan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Pada 1971, Intel Core mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Selanjutnya saya akan membacakan tentang sejarah perkembangan komputer generasi kelima. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk yang sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam. Di samping itu, kecepatan memproses, mengirim, ataupun menerima gambar juga semakin cepat. Jadi kesimpulannya,
Pada awal komputer dibuat untuk memudahkan proses perhitungan matematik, agar perhitungan yang lebih rumit bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Lalu komputer dikembangkan sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah atau kode pada saat Perang Dunia Kedua. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer digunakan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Yang asalnya memudahkan militer, terus berlanjut ke bisnis, dan sekarang ke individu masing-masing. Oleh karena itu, sekarang kita dapat menemukan komputer dimanapun. Yang dulunya hanya untuk kalangan militer dan bisnis, sekarang kita juga membawa komputer jinjing atau yang biasa disebut dengan laptop. Itulah mengapa perkembangan komputer menjadi begitu pesat saat ini. Dari tahun ke tahun, pada dasarnya komputer yang kita gunakan saat ini tidak serta-merta datang begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan kompleks dan evolusinya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.